Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perkuliahan Lab Desain Sistem Informasi Akuntansi. Saya harap kalian masih menjaga kesehatan ya di tengah pandemi corona ini. Oke, tidak usah berpanjang-panjang kali lebar. Kita lanjut ke materi pertemuan ke-9. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai point of sales. Apa itu point of sales? Penjualan khususnya apabila dilakukan pembayaran secara tunai. Mungkin kalian udah sering menggunakannya, tapi kalau ada yang belum ngeh atau belum tahu point of sale itu apa, gampangannya aplikasi penjualan. Kalau kalian melakukan proses jual beli, apa yang terjadi, proses apa yang ada di dalamnya. Khususnya sebagai mahasiswa akuntansi, kita juga harus belajar apa sih yang dilakukan di akuntansinya. Kita nanti akan belajar akan ada form-form apa saja sih di dalamnya. Oke, flashback sebentar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai formulir. Di formulir itu seperti yang sudah kemarin kita pelajari, merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi yang berupa kertas maupun elektronik. Nama lain formulir atau seringkali kita sebut form ya, atau dokumen. Digunakan saat apa sih formulir itu? Digunakan saat kejadian tersebut harus dicatat. Namanya bekerja di sebuah instansi, pasti tidak bisa berdasarkan hanya omongan saja. Oh, aku sudah mengambil barang di tempatmu ya, tidak bisa. Semua harus ada hitam di atas putih supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian berikutnya digunakan saat apa? Digunakan saat informasi harus dicatat berulang kali. Kemarin sudah saya contohkan ketika kalian kerja di suatu perusahaan, kalian butuh barang, mengambil barang di gudang ya, dan setiap kali kalian mengambil harus dilakukan pencatatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pegawai yang bertanggung jawab di gudang. Kalau tidak, nanti pegawai gudangnya kena klaim nanti ya, harus mengganti sejumlah uang. Lalu digunakan saat perlunya ada penanggung jawab dalam transaksi. Tadi ya contohnya ya, pegawai gudang yang bertanggung jawab ketika kita mau minta barang di gudang siapa? Selain peminta barang, juga dari pihak gudang. Yang berikutnya diperlukan saat memerlukan penyatuan informasi yang saling berhubungan. Misalkan di sebuah toko yang menjual barang, ketika toko tersebut mengeluarkan barang, pasti menggunakan form ya, form pengeluaran barang. Karena apa? Nanti form tersebut juga akan dicocokkan oleh misalnya bagian akunting. Hubungannya buat apa? Hubungannya buat pencatatan harta perusahaan, atau bisa saja modal di perusahaan itu sampai detik ini berapa sih. Salah satu cara menghitung, salah satu komponen penyusun harta dan modal adalah jumlah persediaan barang. Oke. Kemudian manfaat formulir. Buat apa sih manfaatnya? Untuk menentukan siapa sih yang bertanggung jawab apabila terjadi transaksi. Dari contoh yang sebelumnya sudah saya contohkan yang bertanggung jawab, misalnya si peminta barang di gudang dan juga
tugas gudang. Kemudian nanti sudah ya merekam data transaksi. Oh, ini saya tegaskan lagi, merekam data transaksi ini penting ya nih ya, karena jika dirasa ada perhitungan yang salah di manajemen, dan apabila manajemen ingin melakukan pengecekan atau audit, pihak-pihak yang terkait harus siap mengeluarkan datanya masing-masing. Misalnya ada bos yang, oh ini kok kelihatannya di gudang ada permasalahan ini. Si pegawai gudang supaya tidak dicurigai, dia harus menyiapkan dokumen-dokumennya apa saja yang lengkap. Jika dituduh yang aneh-aneh, datanya tinggal dikeluarkan saja. Nah, jadi bermainnya data yang direkam atau ditulis atau form dokumen. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengurangi kesalahan dengan menyatakan kejadian secara tertulis. Jadi tidak bisa asal ngomong ya. Oh, kemarin barangnya sudah tak kasihkan ke si A. Tidak bisa, harus ada buktinya tertulis. Oke, manfaat yang terakhir, menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain ya. Misalkan dalam pengambilan barang di gudang, saya contohkan lagi hal yang sama supaya nyantol ya, jadi supaya gatok. Apa itu gatok bahasa Jerman ya. Jadi misalnya dalam pengambilan barang pasti ada yang menjadi supervisi ya. Bagian staf tinggal mengambil, tapi kalau ini saya bicara kalau perusahaannya besar ya, bagian staf mengambil, tapi staf itu pasti nanti minta tanda tangan ke atasannya lagi. Boleh tidak dia minta barang itu ke gudang? Terus di bagian gudang juga meminta persetujuan dari atasannya lagi, boleh tidak mengeluarkan barang ini? Nah, nanti staf hanya mengambilkan saja gitu. Jadi dari formulir ada informasi pokok, siapa yang mengambil, siapa yang bertanggung jawab, siapa nanti yang bisa dimintain jawaban atas kekeliruan misalnya. Oke, berikutnya, kenapa sih kita nggak susah-susah membuat formulir? Bikin repot pak, bikin ribet pak, bikin formulir itu. Hidup sudah susah, sudah banyak permasalahan, kok malah ditambahi formulir berbau kertas. Oh ya, juga harus model kertas, model printer, model tinta. Gunanya buat apa sih? Nah, tujuannya penggunaan formulir kita bahas di sini. Kita tidak mau menggunakan merancang susah-susah kalau nilai tambah yang diberikan tidak sesuai atau bahkan tidak ada nilai tambahnya. Yang pertama, tujuan penggunaan formulir meminta dilakukan suatu tindakan. Misalnya saya ambil contoh surat perintah pengiriman barang. Nah, maka di surat itu isinya memerintahkan untuk mengirim barang misalnya ke pembeli. Kemudian di bagian pembelian, misalnya seringkali meminta surat permintaan penawaran harga. Apa itu surat permintaan penawaran harga? Meminta vendor A untuk menawarkan barang dengan harga yang tentunya kompetitif. Nah, biasanya di lapangan tidak hanya satu vendor saja, banyak. Nanti dari perusahaan terkait akan memilih yang terbaik, termurah, dan tercocok yang mana.
Itu ya tujuan yang pertama, meminta dilakukannya suatu tindakan. Kemudian tujuan penggunaan formulir yang kedua adalah mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Tadi sudah saya contohkan ya, ketika meminta barang di gudang, ini saya kasih contoh lagi, misalnya ketika melakukan penjualan ke konsumen, maka konsumen akan diberi faktur atau invoice penjualan. Oh ya, mengenai istilah faktur, biasanya faktur itu pada umumnya digunakan ketika berurusan dengan pajak. Sedangkan kalau berurusan dengan intern, biasanya menyebutnya invoice. Beda apa? Ini saya tulis faktur, tapi maksudnya kalian tahu ya, ini maksudnya seperti invoice. Kalau di kamus juga sama, faktur istilah lainnya invoice. Ada faktur penjualan kalau menjual, faktur pembelian kalau membeli. Oke, ini contoh. Ini ya, formulir dilakukan diminta suatu tindakan. Contohnya yang saya build ini, surat perintah pengiriman barang. Nah, lihat nih, yang penting di perintah pengiriman barang selalu ada nomor ya. Nomor ini penting dan juga harus berurutan. Karena kalau tidak berurutan, maka rawan disalahgunakan. Bisa keluar double surat berbahaya. Oke, ada kemarin juga sudah saya jelaskan ya, bisa kalian perhatikan sendiri. Kemudian saat berikan contoh yang berikutnya, faktur penjualan. Nah, faktur penjualan juga sama, ada nomornya dan juga memberi keterangan barangnya yang dijual apa saja sih, beserta harganya. Oke, itu dua contoh form ya, formulir perintah pengiriman dan formulir faktur penjualan. Oke, kita sekarang masuk ke materi hari ini, mengenai point of sale apabila dilakukan pembayaran secara tunai. Saya mempunyai studi kasus di sebuah toko bangunan ya, ini ya. Ada seorang yang namanya Mulan ya. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, ini bukan disengaja. Mulan akan membangun sebuah rumah. Oleh karena itu dia pergi ke toko langganannya, toko bangunan XYZ, untuk membeli material atau bahan bangunan, pasir, semen, batu bata yang diperlukan. Kemudian Mulan berencana melakukan pembayaran secara tunai, maka dari itu dia akan menyiapkan uang ya sekira-kiranya cukuplah untuk membeli barang-barang kebutuhan untuk pembangunan rumahnya. Kemudian toko bangunan tersebut mempunyai fasilitas pengiriman barang jika pelanggan memenuhi minimal order, misalnya sekian ya. Diingat, ada seorang namanya Mulan pergi ke toko bangunan beli material dan akan melakukan pembayaran secara tunai. Kira-kira proses yang terjadi ketika sampai di toko bangunan seperti apa sih? Mungkin di sini sudah ada yang pernah sering main-main ke toko bangunan ya, atau ke toko lain yang mirip. Kira-kira sama enggak prosesnya? Kalian perhatikan enggak secara mendetail seperti apa?
Oke, kita jelaskan proses bisnis yang terjadi di toko bangunan. Proses bisnis itu apa sih? Proses bisnis itu ya proses yang mempunyai nilai tambah. Misalnya dari simulan ke toko bangunan, dia beli barang diambilkan oleh karyawan dari perusahaan toko bangunan XYZ. Toko bangunan itu kan berarti kan memperkerjakan karyawan toh. Berarti karyawan yang ada untuk memberi nilai tambah buat toko bangunan ya. Kira-kira seperti itu proses bisnis itu. Yuk kita tunjukkan contohnya ya supaya lebih jelas. Jadi proses bisnis yang pertama jelas, Mulan datang nih. Mulan datang, dia langsung biasanya mencari apa? Mencari pramuniaga ya atau mbak-mbaknya. Mesti bilang, "Mbak, saya beli semen." Oh, ya semen merek apa? A, B, C, milih yang mana? Oh, pilih yang ini aja. Kemudian si pramuniaga kalau barangnya kecil diambilkan, tapi kalau barangnya besar atau belinya pasir kan tidak mungkin diambilkan langsung dong, mesti kan dicatat. Oleh karena itu proses yang kedua, mbak-mbaknya atau mas-masnya ini mencatat barang yang dibeli ini di mana. Dia bikin nota. Nah, notanya tuh entah mau rangkap 2 atau rangkap 3, tapi di sini saya asumsikan rangkap 2 saja cukup lah. Rangkap 2 saja cukup. Kenapa kok rangkap 2 saja cukup? Yang rangkap pertama diserahkan ke kasir, yang rangkap berikutnya, yang kedua diserahkan ke bagian pengiriman ya. Kenapa kok diserahkan di kasir? Di kasir ini nanti ketika Mulan melakukan pembayaran kan bisa saja di Mulan di pramuniaga milih barang A, B, C, tapi ternyata tidak jadi. Kalau tidak jadi, barangnya ya tidak jadi dikeluarkan. Tapi kalau jadi, kan Mulan melakukan pembayaran di kasir. Setelah melakukan pembayaran, notanya ini nanti di stempel, ditok lunas. Kemudian Mulan menerima faktur dan menunggu pengiriman barang ya. Jadi stempelnya kasir itu stempel yang sakti, tidak asal stempel ya. Nota yang distempel itu tandanya kalau nota itu sudah dilakukan pelunasan. Jadi kalau sudah distempel, mbak-mbaknya, mas-masnya pramuniaga ini akan memberikan ke bagian yang lain. Bagian yang lain itu apa? Ini ya tadi ya proses nomor 4 ya. Kasir memberi stempel jika dilunasi oleh Mulan. Bagian yang lainnya itu mana? Bagian pengiriman. Jadi nota yang sudah terstempel dikirim ke bagian pengiriman. Gunanya untuk apa? Nanti bagian pengiriman ini untuk mengirim barang ya. Mengirim barang pasir, semen. Nah, ini saya contohkan di toko bangunan yang besar ya ini ya. Yang karyawannya banyak ya. Kemudian setelah nota yang terstempel kasir tadi dibawa ke bagian pengiriman, bagian pengiriman membuat surat. Misalnya seperti surat ini, surat perintah pengiriman. Nah, surat perintah pengiriman yang disuruh siapa? Ya yang kirim supir misalnya, supir dan keneknya. Nanti bagian pengiriman mengirimkan barang dengan memberi surat perintah ini
Nanti kalau barang sudah sampai, supirnya atau kenanya meminta tanda tangan ke pembeli, dalam hal ini Mulan. Tapi proses tidak berhenti di situ. Proses masih berlanjut ke bagian akuntansi. Nah, di bagian akuntansi nanti dia menerima tembusan faktur ya, faktur penjualan yang sudah diberikan ke Mulan ya, dan juga terstempel. Dan juga berarti nanti dengan notanya dari Pramuniaga, dan juga dapat meminta surat dari pengiriman barang. Gunanya buat apa sih kok meminta surat perintah pengiriman barang ini dari bagian pengiriman? Gunanya untuk mencocokkan antara jumlah uang yang diterima dan jumlah barang yang terjual di kasir harus sama dengan jumlah barang yang dikirim. Nah, jadi ini biasanya manajer accounting dia tidak perlu turun ke bawah, dia cukup melihat dari surat-surat yang ada. Kalau dari surat yang ada benar sesuai, oke. Tapi kalau dirasa ada tidak sesuai, baru dilakukan pengecekan ke lapangan. Oke ya, proses bisnis di toko bangunan gampang ya. Kemudian jika saya gambarkan proses penjualan dengan pembayaran tunai, ini saya membicarakan prosesnya saja ya. Kemarin kita di flowchart belajar banyak simbol-simbol, tapi di sini saya fokus saja terhadap proses penjualannya saja. Jika disederhanakan, ini cuma gambar kotak satu ditulis penjualan. Nah, tapi kita mau bongkar kotak penjualan ini isinya apa sih? Yuk, dari pertama. Dari pertama mana? Pembeli memilih barang. Setelah dapat barangnya, bagian penjualan memproses nih, mengambilkan barangnya di gudang, atau kalau di gudang tidak ada, menego pembelinya. Kalau pesan dulu bagaimana Pak? Kira-kira datang beberapa hari lagi, misalnya deal. Oke, lanjut ke tahapan berikutnya. Jika sudah mendapat barang yang akan dibeli oleh konsumen, bagian penjualan tadi ya, membuat nota. Nih, yang nomor 2. Buat nota dan diserahkan ke kasir. Nah, ini ya, garis merah. Notanya diserahkan ke kasir. Putus-putus itu artinya berkoordinasi ya. Setelah berkoordinasi kasir, dapat stempel ya. Dapat stempel. Kok bisa mendapat stempel dari kasir? Karena apa? Karena pembeli melakukan pembayaran di kasir ya. Setelah memberikan notanya juga diberikan ke bagian pengiriman untuk diminta melakukan pengiriman. Nah, proses yang tadi ya.
Pramuniaga membawa nota terstempel ke bagian pengiriman untuk dilakukan pengiriman barang. Nih. Ya. Setelah permintaan pengiriman diterima oleh bagian pengiriman, maka bagian pengiriman akan mengirim ke pembeli. Mengirim barang ke pembeli. Ini ya. Bagian pengiriman mengirimkan barang ke Mulan. Tapi proses tidak berhenti di situ saja. Ketika bagian pengiriman mengirim barang ke pembeli, bagian pengiriman juga memberikan ke bagian akuntansi, memberi nih surat perintah pengiriman barang, ya. Surat perintah pengiriman barang diberikan ke sini, ke bagian akuntansi. Untuk apa? Untuk mengupdate persediaan, ya kan. Jadi misalnya Mulan membeli semen, sebelumnya semen di toko bangunan XYZ ada 100. Mulan ada 100, satu semennya misalnya harganya 100.000. Berarti nilai persediaan semen di toko bangunan XYZ berapa? 100.000 kali 100, 10 juta misalnya untuk semen saja. Kemudian Mulan membeli 40. Ketika dilakukan pengiriman, tentunya nilai persediaannya di akuntansi juga berkurang 40. 40 kali 100.000 berapa? 4 juta ya. Nah, dari nilai persediaannya yang tadi 10 juta, sekarang berkurang 4 juta. Berarti modalnya tinggal, atau hartanya dalam bentuk persediaan tinggal 6 juta. Hal ini nanti, surat ini juga nanti akan digunakan untuk mengecek apakah sudah sesuai jumlah semen yang terjual, uangnya, kuantitinya dari kasir, apakah sudah sesuai dengan dari bagian pengiriman atau mengambil dari gudang, apakah sudah sesuai. Karena dari kasir ini dia juga akan memberikan tembusan faktur penjualan ke akuntansi untuk mengupdate penerimaan kas. Karena pembayarannya tunai, maka kasnya akan bertambah. Nah, jadi persediaan berkurang tapi kasnya bertambah. Nah, jadi berkasnya terkumpul di bagian akuntansi. Karena itu, maka seringkali bagian akuntansi ini seringkali disebut back office atau kantor, tapi yang mengurusi surat-surat yang terkumpul. Nah, ini ada surat terkumpul dari bagian pengiriman yang mengambil dari gudang. Kemudian ini ngambil form dokumen dari kasir. Dan yang nomor 8 ini, setelah menerima uang, kasir bisa menyetor ke bank, atau bisa misalnya disimpan dulu di brankas. Tapi ini misalnya saya ambil contoh, disimpan ke bank.
Nah, biasanya ada jasa ambil uang ya, uang bernilai besar ke toko. Nah, supaya aman simpannya lalu nanti ke bank. Oke, kira-kira seperti itu pertemuan kita hari ini mengenai proses bisnis POS, point of sale, jika dilakukan pembayaran tunai. Berarti dari sini kalian seharusnya bisa mengidentifikasi sudah ada berapa form sih di proses pembayaran tunai ini. Setidaknya ada form untuk yang ada di penjualan, kemudian form untuk pengiriman barang, kemudian ada form untuk kasir ya. Jadi minimal ada 3 atau ada tambahan satu lagi 4 bukti sudah menyetor ke bank, misalnya 4. Oke, sekian materi hari ini. Selamat pagi, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.